A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap inamatiyah, pengurus masjid Baitur Rahim, selepu jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bareng-bareng bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Malik beng niten nikmat si luar biasa, nikmat hadir majelis taklim, nikmat iktikaf di rumah Allah, nikmat bareng-bareng bersilaturahim. Nikmat-nikmat itu akan terasa nikmatna amun ganti nikmat sino tebeng afiat si Allah Ta'ala. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, dengar anglik bali, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Inamat yang jamaah mudzakarah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Nah, jadi pada pertemuan-pertemuan yang sudah lewat, ya bacan sino tentang rukun salat secara selepuan. Nah, jadi secara umum kita baca ya simat liwat-liwatin. Nah, mulai dengan niat takbiratul ihram, kemudian butang, kemudian silain nganjang, silain lain sila. Nah, tetapi kemudian pada malam hari ini tebarang-barang nawain ke. Nah, jelas si ya apa sih no? Salah satu rukun dalam sholat. Kalau dalam kitab ini itu rukun yang nomor 4 dalam sholat, itu qiraatul Fatihah. Baca Fatihah. Fatihah bahasa anta. Baca Fatihah ini bacaan wajib dalam sholat. Yang apa namanya bacaan wajib? Setiap bacaan wajib ini wajib terucap. Oh, paran terucap. Oh, arak sebut huruf-huruf subul. Bergerak todok lah bibir kita ini lah ngompeh kan ya apa rana arkan qauli, rukun si wajib terucap. Nah, termasuk bacaan Fatihah ini. Nah, jadi baca Fatihah harus sekena amun ayat silain jana mun basa toyan arak regaana sekeding. Dah kana salah dengan misalnya, karena dengan baca qul ya ayyuhal kafirun dia tutup-tutup. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu. Kata-kata lo untuk. Mutar doang dia ngumbi-ngumbi. Kenapa? Ayat sini aja ayat lain. Kenapa? Sunnah hukumnya membaca ayat. Maksudnya ayat si lain ke surat si lain dalam salat. Nah, seandainya salah itu dek genjari pelih salat. Tapi kemudian kalau Fatihah yang keliru, apalagi sampai merubah artinya, ini mina salat salah. Batal salatnya. Makanya diperhatikan benar ketika baca Fatihah ini. Nah, marara dengan wadduha wal laili idza saja. Guna tahu
Bengana tipakna berari wadduhana. Wadduha dia napa lupa ya. Wadduha wal laili ni lupa ni ya. Payu wadduha saja. Nena wal laili idza saja. Wadduha wal laili idza saja mulaja kan. Lagu ini aja nak wadduha saja. Allahu akbar kana. Umay no. Ndi lagi pelih sembayang epe. Kena sembayang puluh. Kena ngumbe sembayang dono. Kenapa? Tempat keliruna ndek nale Fatihah. Nah lalu kemudian perlu tahu dong bedalilna kanso aparana wajib doaan baca Fatihah. Nah bedalilna. Nah jadi perlu kita tahu bacaan Fatihah ini terjadi perbedaan pendapat apakah wajib terbaca pendik dalam sholat. Kalau menurut pandangan mazhab si telu Syafi'i, Maliki, Hambali, membaca Fatihah itu hukumnya wajib dalam sholat. Apaan wajib? Mundin baca sidangan dinasah sholat. Nah, bedalilna. Ini ada dalilnya. Apa itu? Dalam riwayat Imam Bukhari. Nah, ada suatu dalil yang menyebutkan itu riwayat Imam Bukhari, kan riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Bukhari ada dalam jilid 2 halaman 237. Kemudian riwayat Imam Muslim itu ada pada jilid 1 halaman 295. Apa ngenana itu? Ada hadisnya yang menyebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Di nasah salat dengan amun kantin di membaca Fatihah. Ini dalilnya. Yang pun wajib baca Fatihah. Nah, ndek nasah ngana sinam baitia. Nah, menurut kita siturut. Nah, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak dihitung solat seseorang dari riwayat si lain. Ndek dihitung solatnya dengan sino kecuali membaca Fatihah dulu. Berarti baca Fatihah menurut kita siturut ya sino wajib hukum nama Rasul. Nah, ya foto wajib baca Fatihah dalam salat. Nah, dalam riwayat yang lain, inni la arakum taqra'una wara'akum imamakum. Qulna na'am qala fala taf'alu illa bi ummil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Nah, kata baginda Rasul pada anda, baik sampai salat mana nak lupa baca Fatihah sini ketika tersolat sini. Nah, jadi Fatihah sini sebutannya fayajibu 'alal ma'mum fi sholati sirriyah wal jahriyah. Baca Fatihah sini wajib baik li salat si beli ongkat imam ataupun si beji ongkat imam, tetap wajib. Nah, wajib sino baca Fatihah. Baik ta salat mesa, salat berjamaah wajib. Baik salat sunnah apalagi salat wajib baca Fatihah. Nah, nih menurut pandangan siturut mazhab Imam Syafi'i. Laguan menurut mazhab Imam Hanafi jana dekna wajib baca Fatihah. Yang penting membaca Quran. Beja taona jari wain. Be taona. Kenapa? Pada jakna dalilna la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab marasingone. Lagu anamun mazhab Hanafi baitna sini ndekna sempurna lagu ansah salat dengan amun ndekna baca Fatihah. Lagu ndak ke duang ini. Dengan mazhab Hanafi ngeduang aja. Nah, itu je wajib terbaca Fatihah. Nah, jadinya ya dalilnya sehingga karena ya wajib baca Fatihah sini mestina mun bauja ke ya wah takot-takot yang wajib mun bauja narak regaan. Nah, harus tahu sini. Harus tahu jangan sampai aparana bacaan Fatihah si keliru inogen mina salat sinundik nasah. No, umumnya kunta belajar.
belajar. Kan belajar itu kan dikna arak batas-batas waktunya, makanya ya udah belajar amun kita tahu baca Fatihah. Nah, ini kurang lebih apa? Kurang lebih wah sebutang teh syarat-syarat Fatihah dan sebagainya. Nah, maka oleh karena itu sekali lagi, karena yang baca Fatihah ini perkara wajib marsi baru dara alasan di tegan tahu baca Fatihah. Amun ayat lo jangan dakak mun jadi imam kulhu sampai mati deng beng. Misalnya udah tahu ayat silain misalnya. Boleh. Lagu anun Fatihah aja nah harus mun pas lepas isi ta. Nah, lepas. Amun ayat silain jana lah baulah ndek ka ngana. Ngedaka-daka nino doang ayatna ndek nang ngumbi-ngumbi. Nah, sehingga nih menjadi rukun dalam salat membaca Fatihah sinu perkara si wajib tagin baca. Nah, itu kurang lebih. Sehingga syarat-syaratnya orang kat sing one wah baca enta harus ngadu bahasa Arab, harus nanganes wah insyaallah. Nah, sehingga ini dalam Fatihah itu ino kan luwe hurufna ino kurang lebih 156 huruf Fatihah. Kerublah 6 mun bahasa tiang. 156 huruf. Si 156 ini den kanggo sakit pun hurufna si ilang. Mulai dengan bismillah na sampai waladhdallin den kanggo ilang kalau pu anu huruf ini. Nah ini Fatihah ini harus disebut ya artinya dan kanggo belo harus nak kena no dan kanggo salah. Nah ini amun tembaca Fatihah sino kang si belo si tembaca maliki yaumiddin baru na 156. Lagu amun tembaca maliki yaumiddin ngana arak nak qiraat baca ngano kanggo sino kanggo. Nah, berarti mun baca Malik Yaumiddin ino luwena 155 sehurufna dalam apa surat Fatihah sini. Nah, karena iya sinar tentuang nato disebutna si para ulama mara si baru sino memang macam-macam arak qiraat si beda-beda cara baca Fatihah. Logoan ino ba nek naita ngiping anu mun naita aja dalam mazhab Imam Syafi'i kanggo terbaca Fatihah bahkan anjurang itu guru-guru teh besir rakaat pertama maliki yaumiddin rakaat kedua maliki yaumiddin papa anda baca Fatihah. Jadi amun guru teh besir situ terutama mazhab Syafi'i guru-guru teh yang nyaman ngono carana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin belo mah pertama rakaat pertama. Rakaat kedua niulah belo Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Boleh? Boleh. Dia nang ngumbi-ngumbi. Di kana lain artinya insyaallah di nagan ngerubah arti. Nah, ini jadi mun pelunggu baca atau pendengar jemaah dengan si baca beda-beda kuna baca Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Ngana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ngana? Guna kaduang ino tene. Pura itu jadi imam nang pun terus. Nah, jadi ini bagi dengan si faham ilmu qiraat bruna kanggo. Nah, jadi ini huruf-huruf dalam Fatihah itu den kanggo ilang sekik pun. Kenapa? Karena jangan sampai ngerubah makna lengan Fatihah si terbaca. Ino simina ya gan bermasalah salat. Nah, kenapa? Rukun nandikna terpenuhi bacaan Fatihah. Nah, itu kurang lebih. Makanya Fatihah sino sekali lagi harus hebat. Paten isi tenang. Kena isi tembaca ya. Nah, rukun si nomor berikutnya selesai si baca Fatihah ino biasana ruku berikutnya. Nah, ruku nih ino kurang lebih wah itu terserpak insyaallah. Nah, baca ruku nih paling sempurna ino kan ruku mun dalam kitab Fathul Qarib ino ara aqallur ruku. Nah, ruku si paling sekeji lagu terhitungnya ruku endah. Ino yang penting nak kena iman terkencet nih para lutut te. Jadi ruku waran sino. Lagu ini ruku dengan siwah sakit-sakit kain.
Bau dah ngano saran ruku. Nah, si paling sempurna aja ngano baru huruf R lah. Nah, jadi munda nekang sekane anlit bunda dia nulak gintrik sekane anak. Nah, ini paling hebat ngano cara enta mun ruku. Nah, jadi ya cara enta. Nah, kurang lebih wah nyontohan kurang lebih tadi. Bau pelungguh ngane ruku no. Kanggo ini misalnya ngane caran peruku ngane caran ruku ngane kanggo. Yang penting kena ima kanca lutut jeri wah ini. Bau lagu ini bagi dengan si warakek-rakek kayak ngono. Si toa-toa mun itu si bajang-bajang sempurna. Wah, kurang lebih ini mun bahasa teh kedang sini. Apa bahasa teh ini kedang? Kencang ini kencang, ini kencang. No. Nah, ini saranta mun itu no. Oh, saranta mun taruku. Belu. Nah, ya saranta mun taruku. Jadi nene mun dengan toa aja bau ngane. Bau mun si toa. Mun itu si masih kakah aja sempurna tapi itu. Nah, sudah kita sebutkan sunnahnya ruku sino amona bau otak tanah lurus. Berarti bawa kita atau nayan ta. Jadi mun ruku tapi. Nah, boleh ngelihat ini, boleh ngelihat pesujudan. Dia diulang ngene ngono. Diulang mun ruku. Nah, sunnah berikutnya ketika ruku iman ta tapi kering kita sebut namun dak kena ya andang kiblat ya. Ndak nangani andang budi aja nah ngani tapi kaki kalau bisa andang julu enda. Nah ini sunnah dalam ruku. Nah sehingga amun teruku biasa rantes sino. Nah amun teruku sino makanya oleh karena itu ruku sini termasuk rukun fi'li si wajib tegawe kasi awak teh. No, ini amun tabale sempurna ruku teh. Nah, kecuali inkhinas jenin kanggu. Aparat inkhinas? Oh, itu nyebut tuh kurang lebih. Jirina, ambil contohnya. Tombongna nang ngono. Ini kanggu kan nih? Tombong dah ngono mau amudi ngono pone ngono. Ini jenin kanggu. Nah, kana imanda, pone yang kondo jenin kanggu ini. Oh, ini inkhinas aran. Nah, ini yes sino ruku sino. Nah, ini aran apa arana inkhinas den kanggo meureusi buru ya. Nah, da kana kena iman talagu den kanggo sino. Nah, ini apa arana ampun kena ruku teh. Nah, dan ingat ruku sino syaratna diantarana badak ni telite an yasihha ma qablahu. Ruku sino baru nasah mun kanti rukun sebelum nasah. Apa sino? Rukun Fatihah harus nasah baru nasah ruku teh. Amun Fatihah dia nasah mele ruku ini kena ruku teh. Kenapa? Rukun sebelumnya belum sah. Nah, berarti mun tamini sah ruku ta rukun sebelumnya harus nasah. Berikutnya alla yaqsida bihi ghaira. Amun taruku ni ta kanggo niatin si lain-lain. Niat ruku wah. Nene nundu berniat lain misalnya den kanggo. Oh, berikutnya ayyatma inna fihi hendaknya tage taruku sino ndakna dendek telangsung ngono tumak ninah semendak mandok semendak. Nah apa terbaca bamara biasa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Allahumma ighfirlina. Ya ini terbaca semendak. Jadi amun ta salat mesa kanggo pulunggu baca 3 5 7 siwak salas. Kanggo mun ta salat berjamaah jana cukup 3 kali wah. Ini bilu-bilu lalu bare arak dengan tua lekek yang non si ruku ini lah ya udah telu wah jeri wah sira mun ta berimam mun ta jadi imam. Nah kecuali misalnya jamaah biasa belo-belo ruku aja padoang misalnya jamaah no belo-belo ayatna dina ngumbi-ngumbi biasa ang ya lagu mun masih dek man biasa aja na baka ayat si ponta-ponta wah dina ngumbi-ngumbi. Nah ngono kurang lebih sehingga ya enoka syarat ampun nasah ruku.
Nah, rukun berikutnya selesai membaca Fatihah, selesai itu baru teruku. Nah, mohon maaf, kesanggaran ini dalilnya tentang ruku. Nah, sehingga sekali lagi ino ya kan. Nah, rukun berikutnya sino hendakna i'tidal. Selesai teruku i'tidal itu. Aparan i'tidal? Bangunnya dari ruku. Uras dengan ruku sino. Kan baca itu tuno bareh. Sami Allahu liman hamidah. Nganta baca. Nah, ino i'tidal sino hukumnya wajib. Gerakan i'tidal itu hukumnya wajib. Sedangkan ngangkat imana sunnah. Sunnah ngangkat ima. Ada dengan kan sami Allahu liman hamidah diulang angkat ima. Sah salatna sah. Dahaka dia ngangkat ima. Lagu dia mau pahala sunnah. Sunnah apa dia mau? Sunnah si ngangkat ima dia mau. Lagu itu dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah tengangkat ima papat i'tidal. Jadi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ngangkat ima. Yuk karena dengan diulang angkat ima sah salat. Salat dia lagu andek dah mupa sunnah. Tetap ya sah. Dah kan dia ngangkat ima. Yang penting sami Allahu liman hamidah ino hendakna nagawe ya sami Allahu liman hamidah sino ke. Ndak sampai dia nagawe ya sami Allahu liman hamidah sino. Nah, kenapa? Karena ia sini pegoyan wajib. Ucapan sami Allah na sunnah, gerakan angkat iman na sunnah, laguan gerakan si papa turas dengan ruku ini wajib sih. Sehingga yang po tersebut tabedaan yang berukun fi'li berukun qawli agan tetau cara tabedaan ya beto temuni beto sunat muni beto wajib muni. Nah, jadi i'tidal sini si jari rukun sino gerakanna. Adapun apa ngangkat imana bacaan sami Allah liman hamidahna ini jana perkara sunnah. Nah, anu kira lebih. Nah, kemudian syaratnya i'tidal sini perlu perhatian. Pertama, an yasihha ma qablah. Beru nasah i'tidal seperti yang tadi harus nasah dulu rukuknya. Beru nasah. Ruku no julu apa rana? Ruku no julu kena baru nak kena i'tidal. Mun nak kena ruku dia nak kena i'tidal. Nah berikutnya ino ayyatama inna fihi i'tidal itu hendakna le itu harusna tumakninah. Apa artinya? Namondok semendak mana-mana ukuran subhanallah. Apa i'tidal? Nah, berikutnya apa syaratnya? Ayyan sibaqi fiqara zahrihi. Berikutnya mun tamu nyebutna harus tanjak dulu kan? Sami Allahu liman hamidah. Tanjak dulu uras teh baru tagin sujud. Kadang dek baru uras ngene kan. Ngono balik sujud deui ya. Jadi harusna ngene dulu. Sami Allahu liman hamidah. Mulu semenda. Nah, mun bahasan teh bahasa toyana nananjak ngane kano, bakana butang teh baru teh berari tipak sujud. Kadang dik becap imam tarawih nih. Mun udah ngono ndek iya no. Ini tunggu semenda. Nah, tunggu semenda dulu. Semenda doang mana-mana ukuran subhanallah lah. Nah ya saran teh ampun kena i'tidal teh papa tadi salat. Ini selepuan salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Nah, berikutnya alla yutawwilahu ziyadatan 'ala dzikril masyru'i fihi wa qadril Fatihah. Nah, berikutnya ketika i'tidal den kanggo belo-belo bacaan sami Allah liman hamidah teh. Kemudian kanggo belo lalu misalnya sami Allah liman hamidah. Apa kena doa? Nah, ini maksudnya selain salat subuh. Amun salat subuh
amun nali amun nali tarawih terutama li 15 ke atas je kan belo tono doa ente kanggo. Mungkin sering kita nyebut nali Mesir je belo kati setengah jam berdoa terutama papa tawitir ini belo doa nali itu setengah jam tangan ni dah. Bagus alhamdulillah kan arah paham-paham tu doa sekali arah hidapna. Mun tak paham je wah ku ngenterua. Kenapa? Pengen baca dang tutup doa ini. Nah, lagu mun tak paham je mai hidapna. Nah, jadi ino je kanggo ya kenapa? Karena tono arah sunnah gawena. Apa tono sunnah berdoa kunut papasin. Nah, berarti doa kunut sino perkara sunnah laguan kanggo nebelo wong kunta baca kunut eta. Jemaah tina ara sunnah-sunnah na sino. Nah lah maksudna ini papa ta i'tidal salat sini nang kunutna. Misalnya salat zuhur, asar, maghrib, isya, ino kan dara kunut. Berarti munta sami Allahu liman hamidah dan kanggo belo-belo tabaca itu cukup Rabbana lakal hamdu ke atau cukup hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ke kanggo ino doang. Gundena kanggo lebih belo bacaan sami Allahu liman hamidahna daripada Fatihahna dan kanggo ini. Nah, ya syaratnya baru nasah i'tidalna dengan papana si salat fardu sino. Nah, ataupun papana si salat lah. Nah, angka perhatian ya. Mun teu i'tidal beukeut perhatian dende sampai na keliru syarat-syarat si sebutang itu si para ulama sino. Nah, ini kurang lebih sehingga agak nasah i'tidal. Nah, jadi mun tabung kita ya i'tidal sino ndek na terlalu belo lalu lagu ndek na terlalu pontak lalu endah ternyata i'tidal sino. Nah jadi setengah-setengah lah no. Na belo lalu ndek na kontak lalu ndek ino yaran i'tidal sino. Nah sehingga ya sino angkunta papah ta i'tidal kenyakan ta si salat sino. Nah perhatian ino. Nah ka sebutangna le ite apa ngana faqad jaa fi haditsil musii salatahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thumma raka' hatta tatma'inna raki'an thumma rafa' hatta tatma'inna qa'ima. Karena le sopok riwayat kumbekna para ulama kandekna beng ita mun ta i'tidal langsung berari ngano kumbekna. Karena le sopok riwayat baginda Rasul pernah negur orang yang sedang salat. Arak le riwayat Imam Bukhari. Arak le riwayat Imam sebutangna le riwayat Imam Bukhari kaca Muslim. Ajari arak dengan waktu sunah salat. Selesai salat apa ngana kana si baginda Rasul ulang salat tepe ngana. Fa innaka lam tusalli ngana. Karena pendek peman salat ngana. Sampai 3 kali dengan sini ngulangin salatna. Bingung gitu terus ya Rasulullah ngana kan jauh kita salat lembe je tok pelih na salat tiang ya Rasulullah ampuk pulunggu nganang dik peman salat kalau ita kumbe nembe tok pelih na. Oh ajar si baginda Rasul amun peruku na kana julu ruku baru tembutang aning i'tidal. Amun pe i'tidal na kana julu mutang baru tanding sujud ngana si baginda Rasul. Yang pun para ulama berkesimpulan ruku sino narak tumak ninah tedaka na semenda. I'tidal narak tumak ninah tedaka narak semenda. Nah, yang pun saran teh berasi buruk dan dia berari raba. Nah, ini kurang lebih sehingga yang pun tamang ya jadi rukun isi para ulama ketika ngebahas tentang sholat termasuk rukun sholat sino. Nah, anu kurang lebih. Nah, sehingga ino ya parana rukun si berikutna. Nah, berikutna ar-rukunus sabi', rukun sholat si nomor 7. Apa sino? As-sujudu marratain. Sujud selesenta si apa? Selesenta i'tidal kan sujud kita. Ngombe je cara dengan sujud. Ndi kira-kira dalilna dengan si sujud dalam salat. Oh, bada ni teliti ara li riwayat. Apa ngana? Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Thumma asjud hatta tatma'inna sajida. Innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yasbigha al-wudu'a." Nah,
Badak ni teh si baginda Rasul marongkat si beru sino arak dengan salah salatna. Tagana salat angkuna salat dengan sino ternyata suruhnya marongkat si beru mun pembutang nakana si pembutang, mun peruku nakana si peruku, mun pe i'tidal nakana i'tidal, mun pe sujud nakana si sujud. Nah, jirina bedong sujud sino aqallus sujud. Paling kejikna sujud. Hitungnya sujud dengan sini ya. Wa yushtaratu fis sujudi an yubashira al makan alladhi yuridu as-sujud alayhi bi jabhatihi aw ba'daha makshufa. Syaratna ampun sah sujud sino. Nih di antaranya apa sino? Pertama an yasihha ma qablah. Nasah na sujud sino, nasah sebelumnya, berarti tidak harus nak kena. Sujudnya kedua den kanggo berniat si lain-lain. Telu sujudna antakuna tu'ayyat ma'inna fi. Harus narak tumakninahna ketika na sujud. Harus narak tumakninah. Batina ngunan ngulu semenda mana? Ya. Kemudian berikutnya Allah ya nak kata barang-barang kita nang bicara tentang sujud kurang lebih. Nah, ayasjuda ala sab'ati a'dha. Ara si wajib kena dalam sujud sino ara li riwayat Imam Bukhari Muslim umirtu an asjuda ala sab'ati a'wam mana Abdullah bin Umar berbahasa baginda Nabi tagahku sujud suruh naku pitu harus namilu papat sujud pitu sini harus semilu milu ngombe kanana harus nakena isi tanah lah atau mungkin karpet atau mungkin isi apa rana keramik lah nah harus nakena sini besi pitu sino pertama al jabhah amun tersujud harus nakena kening tapi nih baik setengahna ataupun selepukna. Berarti mun salat harus tersadik dakwaan kening telangan agar narak langana si ketempur bare betapa bedait kaca pesujudan tebe yang harus jada ataupun nih lah kana. Nih pertama harus nih kana. Berarti mun salat ba nih buka sekedi. Nah, ya ini mun ini nama mama harus nakana sini. Nah songko ini apa aja gawena songko ini? Songko sino gawena sino agan nara halangin bulu si gan sugul no. Karena dena sa salat na bare sujudin na bulu na dengan dan kanggo. Ya gawena songko sino. Jadi amun ada ngamba songko misalnya tempo bulu na masih dan songko sino. Nah ya tujuannya. Ini songko sino menjaga bulu agar nak namiluk kena bare papata sujud. Nah, jadi si sujud sino tabe nih kening te buburan te. Nah, ngombe kadang kanjara kadang dengan imamah ya. Kadang kanekna si guru-gurun te. Pokok anak kena sekeji kening te. Daka na bebarangan kena kerja songko te lagu narak kena sekeji kening te. Jadi wasit. Nih syarat pertama berikutnya. Nah ini wajib kena. Kedua wabutunil yadain. Si wajib kena tanah, kena sorban, kena keramik papa tanah. Ini waktu kurang lebih si bawa sini. Butunil yadain. Apa ran ngano? Telapak ima. Berarti dia ada kanggo salat ngene, sujud ngene ngano. Apalagi push up itu sujud. Tidak kanggo. Jadi mun sujud, nah kita perhatikan ya kurang lebih. Nah, jadi mun pelunggu sujud sino, ya no, ya ni jabah sakit. Kemudian dua ima. Nih, ini aran butun. Butun sino mun temu nyebutna ini arane. Telapak arane nih. Nah, telapak ima. Berarti mun ini dengan nih. Nah, berarti sakit dua telu. Nah, warukbatain. Berikutnya si sujud sino kakatut. Nah, berikutnya berarti 5, sakit 2 3 4 5. Wa butuni asabi'ir rijlain. Kemudian
bagian lengan gerigi naen teh lagu butun sino nangane naen pulungono ndak sona nanjak kani kanu mun abu kalian sakedi apa rana meleku sakedi lagu nak meluk-aluk polak kebalon sonarara melekuna sakedi ini syaratna. Nah kata pada bahanu kurang lebih. Nah berikutnya antakuna jabhatuhu makshufa walau juz'an mimma yasjudu bih. Berikutnya syarat sujud baru dia sah sujudnya ino ne harus nakabuka marasibru dakana sakadi. Nah alla yasjuda ala syai'in yataharraku bidahbi harakatihi. Ndak sujudin pepesik nempel di ita. Misalnya kata contoh angkul misalnya sorbana belu ujung sorbana piyana bersujutan oh ngono talangane yen kanggo nah yang kata kemudian at-tahamulu bi ra'sihi syarat sujud berikutnya itu hendakna otak teh paranana jadi patokan lah orang beratang keji otakna lo gunda kano alo endah ngono nyawatin aja dengan nah kemudian irtifa'u asafilihi ala a'alih ngana berikutna muntas sujud sino nalik bawa otakna na lebih nunduan daripada orang pantat kena nganean lah ngono dan pada ngono. Nah sehingga dalam sujud ini kurang lebih ngani pertama harus nasib itu sila harus nakana ne sekali 2 3 4 5 6 pitu berarti mun pulunggu sujud sino dena sah amun pulunggu sujud naen pulunggu misalna paek sekali desah be misalna sujud tepe ngane misalna sujud tidak ngane desa tumbe na karena syarat sah sujud sino naente milu nambe si milu tabe ne kanana butunil asabi nah gerigi naena nangane naente no ndak nangane no udah ngane sujud ngono ndak nangane ndak mau nabuja malaku sakaji nah ini aran butun asabi na malaku sakaji nah ya syarat sujud. Oh, kecuali misalnya naena sakit, mun sakit je kan darah tadah, bambeju mampun teh mun sakit je nah ngano namun pulunggu sujud, ino caranta merakat singona ino, lek julu ino ini gen kena, no, nene sujud gini, ndak, oh ngebang julu, entar tuh. Nah kata kita ya sunnah belum krim benar Allah la 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 Muhammad Rasulullah
Nah, ada pertanyaan, ngumbe amun kanti sujud laguan meresi push up. Ngono ya ngono. Allahu Akbar. Ngumbe hukum sino dan bau. Kenapa? Si sujud sino butun asabi. Biaran ngono. Nih, bagian tangan, bagian telapak tangan. Berarti mau nangane dong luar tangan aran ini. Tangan bagian luar sini. Nah, kecuali amun teuras tipe rakaat si kedua ketelu je kanggo tengene. Salna uras rakaat kedua, mene teuras kanggo perlu ngene. Nangumbe-ngumbe sarantino jana bau tengene, bau tak ngumbe-ngumbe. Bau lagu mun sujud jana ndak manjulu arak syarat-syaratna. Amun lik sujud jana kenapa? Karena ia bagian lengan rukun salat. Maka perhatian nggak tiap untuk sujud sino. Jadi nayan harus keruan tau nah iman nah keruan model otak keruan model sehingga untuk sujud sino mohon maaf dendek terlalu belo lalu awak bejulu dendek kermut tenda sujud. Ini kurang lebih dengan sujud ngani tapi nih ngono. Kita sujud apa ngantok ngene. Nek kanggo ino. Arak dengan dak no belo ngono. La ilaha illallah. Sujud sino semai-maina. Amun ita si mama sujud tesino kurang lebih ya iman ta nakabukaan sakedi. Ita tok tangulu ima. Sebetulnya arak li sunnah-sunnah. Nah, lagu tenus kedina. Jadi amun ita mama jana bukaan sakadina. Nih. Tapi nabukaan iman ta. Amun ibu-ibu jangan ripatan sih dah dengan dalaman. No. Kebalik bapak-bapak nih ibu-ibu kan nih. Nah ngono. Bapak-bapak aja kan nih kurang lebih no. Nih no. Ibu-ibu nah ngenean sekedi. Nah. Ya saran teh kurang lebih amun teh sujud. Nah, ngono jadi penting sujud sini kenapa? Karena dia gerakan dalam sholat si termasuk rukun sholat dan termasuk rukun si sifatnya gerakan ataupun fi'li atau fi'liyah. Nah, ngono. Nah, kemudian berikutnya bejulugin turun. Apakah otak atau iman teh? Nah, amun menurut kita si kewatang si mazhab Syafi'i si bejulu turun papa tersujud sino inu iman tes maaf nah apa rana kakatut be dalilna luwe dalilna be di antarana nih arak li suku riwayat apa ngana li riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan si lain-lain. Apa ngana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Arak sahabat begitu apa ngana kita ku baginda Nabi ya salat tagena salat sino tagena ruku sujud naena juluk turun baru imana mudian. Nah ya turut teh. Oh ya kan jarak dengan naena juluk apa imana juluk bajuluangna. Oh pandangan mazhab silain sino. Nah sehingga nih mun masih sehat janaba na tertib mulai lengan bawa ini kemudian nih. Namun dia nabuja napa? Misalnya kadang-kadang kan imana juluk ngono. Ngono yang ngono. Nena ngumbe-ngumbe ino menurut pandangan mazhab selain karena endah sino lagu kuatang si mazhab Imam Syafi'i jana amun tersujud hendaknya seperti yang tadi nenayan te keketut tejulut turun baru iman te. Nah, ngono kurang lebih tagih tersujud. Sujud dalam sholat. Nah, singone sino maksudanan dek nekanggo dakwaan pesujudin papa si nempel kencaya dengan sino. Misalnya baru-baru pilu sorbana nih. Nah, amuna nempel kena sorbana, kita kanggo sujudinnya sini. Kena apa ya? Dan kanggo pihak pesujudannya nih. Pada ibu-ibu, nena kanggo minat pesujudan telekung deh. Kena dia kalau misalnya kan. Nena kanggo, kenapa? Nempel ide ino.
Beru amun sorban mara ne amun tapina ya kano jana kandena nempel. Sorban jarina atau sejadah jada mun kanggo sujutin amun dengan jana. Lagu mun nempel mara ini jana po tapina pa sujutan den kanggo. Nah, den kanggo ngana pada ibu-ibu kan telekung sono nempel ya. Den kanggo endah pe sujutinnya. Nah, jadina kemudian sekeji ne sigen sujud ketika salat. Nah, ini kurang lebih apa rana termasuk rukun salat yang keberikutnya sino hendakna teperhatian sujud ketika salat. Nah, baik sunnah-sunnahna, cara tesi sujud dan sebagainya. Dan ingat, mun sujud sino sunnahna dendek nangane umanten tindu. Kecuali ibu-ibu kanggo polongo tindu imanda nganina. Ibu-ibu kanggo. Aku bapak-bapak yang den kanggo ngane imanda. Dan kanggo ibu-ibu je kanggo ya sekedi. Kenapa? Karena tono le kita Fathul Qorib sino arak bedana gerakan dengan nina kenyekana salat kenca dengan mama ketika na salat. Nah termasuk maresi sino. Nah ngono kurang lebih ke selebihna ino jama' ruku kemudian sujud kemudian duduk antara dua sujud tasyahud akhir dan sebagainya insyaallah terbaca pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Oke, harap perlu tanah. Nah, sila. Ngombe amun dengan besungku tegehna salat kadang besungku atas alis ngene ngono. Ngombe bare mun sujud ngombe ini. Songkokna kena apa alisna tu apa? Oh, songkok tak kena ini. Batin dek iya ini. No, angka kita mun teu songkok maaf bersongkok jamak ngane ita. Nih songkok biasa. Lagu mun salat buka sekeding. Yang penting buatkan kening kita langan sekeding doang. Yang penting nara iya gan kena bare sekedi le pesujudan sino. Dah kan dengannya alun dah bau dengannya alun dah. Yang penting ngarak langana sekedi doang. Nah, anu jadi amun le atas parana le atas alis selalu je ndara langana gin sujud telang kulo kuana buburane no. Buik tamangan isongkuna. Batin dek nia berarti kenapa? Yang sujud yang kena ama sajadah tempat tasi sujud sino dek nesongko leguan kening. Dah ka rasa kedi. Nah, nganu kurang lebih. Nah, makanya barangkat sewan kan kadang ada guru-guru kita para masyayikh kita kadang beli imam mahana kena namun salat yang penting nara kenana. Atau kadang dah sorbana piraangna gane kana. Jadi agan nangane kan nah luwe kanana letene sarbana inawa jeri wasina. Nah begitu kadang cara guru-guru kita kadang siba imamah sino. Nah ngono kurang lebih. Ya Rahmalik. Nah sila. Manis. Apa? Dengan dina wanita keledai dan anjing bisa memutuskan sholat dan keterangan tambah dari hadis itu. Dengan Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah kata bacanya apa maksud hadis ini? Terus yang kedua, apa kena baru? Apa kena hadisnya? Hadis riwayatan si Imam Muslim dengan Abu Hurairah si jelasnya dengan dina keledai dan anjing kanggo memutuskan sholat. Apa maksud hadis ini Ustaz? Terus yang kedua, ngumpai cara jawab salam saat pulang ke sembahyang. Pertanyaan si kedua, ngumpe caranten jawab salam sedangkan kita sedang sholat. Nah, ngumpe caranten jawab salam. Nah, nih perhatikan dulu. Sholat si gawe tesine sholat fardu apa sunnah?
Kalau itu sholat fardu, maka kenyakanta berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala ndek kanggo gen batalang ya. Cara kita kalau sedang sholat fardu, maka barelek gerakan-gerakan sini boleh engkade Allahu Akbar, boleh engkat. Lagu paling penting itu niat deh. Amuna mun niatna mesak badak dengan sile luar si mete ya sembayang ini karena misalnya nih ada dalam hati Allah Akbar nah amun mesak ini niatna batal sholat deh. Kenapa? Karena dia udah berniat baca zikir lagu udah berat bebadak lagu mun niat zikir sah sholat deh. Allahu Akbar. Nah, zikir kan Allah Akbar. Atau niatna zikir kan coba bada sah sholat dah. Lagu munde aku buru apa dena sah ngan niatna mesak bada dengan sila luar. Sami Allah liman hamidah. Mana boleh kada. Kedok sembayang ini kena dah mati. Batal sholat deh. Kenapa? Karena niatna dek zikir lagu dengan bada dengan sini luar sini. Nah, ini kurang lebih. Ini mun sholat fardu. Aku mun sholat sunnah. Maka lihat dulu. Amun sholat sunat duha misalnya. Nangka kita aja lu saya nanggor. Amun dengan toa tenanggor. Kan wajib terjawab panggilan dengan toa. Sedangkan sembahyang duha sini hukumnya sunnah. Ya udah salam atau langsung aja tiang jawab panggilan orang tua. Dia ngumbi-ngumbi. Kenapa meresi buruk? Nah, anu ke bedaan dia antara sholat fardu sama sholat sunnah. Memang kanggo ndak apa sholat sunnah itu misalnya sholat sunat itu misalnya. Nah, misalnya paham dengan toa teh. Setiap jam segituan biasanya dia sholat duha ngena dengan toa teh. Ternyata tumben na begitu anang balen teh pas jam teh sholat duha. Beli ongkat teh baca kanggo. Lagu jangan sampai bareh na lain angan dengan toa. Itu kan ada suatu riwayat sahabat sini pacu luar biasa. Lagu anwa sekali mina angan dengan toa na pelih. Sembayang duha. Lagu andangan toa na nanggor. Dek nangan we papa lanjutan sembahyang duha dengan toa dia dengar dia. Ternyata pina dengan toa na gedak. Ternyata ya minakna sekat bacaan la ilaha illallah di akhir hayatna. Kenapa? Padahal yang gawe pegoyan bagus ini. Dia sengaja dia dengar keadaan toa na kerja dengan salat kan. Tapi itulah kurang lebih apa? Mun salat fardu meresi buruk, mun salat sunat meresi buruk kurang lebih. Nah, anu kurang lebih. Nah, kemudian apa aja karena hadis si kira-kira kamar angkatna riwayat Imam Muslim. Ini je ulah itu ruana tanggita dan dengar hadis sejuru ulah itu membaca hadis sini. Maksudnya tembaca apa rana bacaan bahasa Arabna. Nah, ulah itu baca ruana ke jemaah mudahan tadait ya belum terjawab ya. Lagu mun sekadar kenapa? Karena kan tafsiran hadis itu kan bermacam-macam. Kadang ulah itu kita asbabul wurudna. Kumbe napun lahir hadis sino. Nah, begitu kurang lebih jadina ulah itu ruana. Jemaah amun pulunggo baduwe kitabna sadi itu tembaca. B. Kemudian kan tapi itu mulai dari Imam Muslim alhamdulillah bedang itu kitab Sahih Imam Muslim pasti nara itu insyaallah. Nah, daguan be lawan tendang itu dulu apa apal pulunggo matan hadisna. Oh, ini hafalnya berarti be. Berarti mun pulunggo hafal teh baca ya barang-barang kan tahu kan kenapa? Apalagi nafsirin Quran, nafsirin hadis macam-macam juga dendi. Kenapa? Itu kan lumayan kan bahaya no jadinya baneh pelih salah cita sirang yelun kan kita tiba pelih nah jadinya ini PR itu kedua PR ini nah jadinya insyaallah on terjawab nah akan daitan arah sila ini ibu sila nah situayan juga Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama sujud sahwi ini terjawab ya apakah kita lupa rukunna atau kita lupa sunnahna. Si kedua adalah ketika kita salat berjamaah di luar mungkin ketika sujud ini
luwe dikata serapetang naina. Apakah rapetnya naina atau merenggang naina niki? Terima kasih. Pertama pertanyaannya piran det apa sebab nampuk tersujud sahwi. Sujud sahwi itu muntabunya buat sujud ya sujud sahwi sini lupa artinya. Apa sih lupa na perkara sunnah. Ya si sebut naran sunnah ab dalam sholat. Jadi telulu na kadang dengan sering terlupa dalam salat. Pertama sunnah hayat. Amun meninggalang sunnah hayat, dedura sujud sahwi sah sembayang deh. Be misalnya ngangkat imam, Sami Allahu liman hamidah. Abot ngangkat imam 2 kilo berat imam neruana. Dan ngangkat imam sah. Ini perkara sunnah hayat. Dia ngumbi-ngumbi. Nah kedua ini si tinggalan dengan sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Sunnah amun tinggalan ya sunnahan ne bareh sebelum ne salam ne sujud sahwi 2 kali. Ini adalah sunnah ab'ad. Bedi antarana amunara dengan lupa tasyahud awal. Jadi mun lupa tasyahud awal langsung yang butang. Ini turun malak. Misalnya butang imam ini langsung. Mun mau butangnya lanjut amat di rakaat berikutnya. Nah, amun turun malik nin bau kenapa? Ya wah aning rukun masa na tulak aning pepasi sunat. Salah ya. Dia lanjut namun lupa ngane bareh le akhir sujud sahwi. Nah, ini ampun lagi sujud sahwi ninggalang perkara sunnah si ta'adanin sunnah ab'ad. Berikutnya ninggalang kunut. Kunut ini perkara sunnah. Lagu luar biasa pahalana kunut sinu. Jemaah laun harap tini insyaallah. Nah, perkara sunnah. Jadi kunut sinu kanggo pulungu sengaja ninggalang kunut. Kanggo lagu ndak kena. Nah, kanggo mun teu masalah kanggo. Nah, jadi dakan dina kunut sang jadi na tahu baca anak ke atau dina tok napa ke mana? Kanggo nepe kunut. Bakal de puluh kunut. Nah, lagu mun bauja na tetap kunut. Misalna arak dengan misalna dina kunut. Lupa ya kunut. Langsung was sujud ndak ketulak kaning kunut misalna was sujud tidak. Subhanallah, mana mau sini misalnya uras sudah kunut ndak sujud langsung bare ganti isi sujud sahwi. Nah ini ya berarti dengan baru nampuk sujud sahwi amun meninggalang perkara si sifatna sunnah. Nah amun meninggalang perkara sifatna wajib jana langsung yang datangang pegoyang sunnah. Nah anu kurang lebih. Nah pertanyaan berikutnya ini sebenarnya ngumbe jana henta mun sujud. Apakah neripat ke atau nengane? Nah ini pertama harus tahu ini bagian lengan pogoyan sunnah. Si paling wajib ino jana mara si baru nangane nayan tekan. Nah apa baru? Nama laku sekadi nayan ta. Adapun masalah nangane ini perkara sunnah. Tetapi yang dikuatin neripatan sekaji nayan ta. Nah, ripot ngono. Nah, aku ara lagi tafsir aja. Narenggangan ngana sekadi nangane ngana. Tabembe padana. Ala kul hasi paling pas penting nangane nayan teu nama lagu sekadi. No, kadang dengan mohon maaf ya kadang dengan si was-was no. Biasanya tandana gandak na was-was tanda ini ya. Sujud pertama ripet nayana. Sujud kedua ngene nayana. Kenapa? Gandak na was-was. Harap batur tengenu sarana nandak dirina bati mun nangane sujud pertama wah ino mun nangane kedua wah ino jadi intina ngumbe dik na jadi pelihna ka da ka nangane ke da ka nangane leuan mun abu jaba tadi patan sekadi dah. Nah ino kurang lebih harap kurang lebih riwayat Imam Abu Daud tini ton harap lonta pada selengkapnya insyaallah kepada baca ya ke insyaallah. Nah sila fadhal kali dalam ayat Al-Quran itu mengenai masalah sholat fardu. Aqimis sholat liduluki syams ila ghasaqil lail. Kerjakan sholat baik terbit fajar hingga dekat. Yang dikhitab itu kan ada 3 waktu. Kenapa kita kerjakan 5 waktu? Tidak.
Kenapa kok kan dalam Al-Quran aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili sampai selesai kan telu tu kurang lebih ya telu misalnya be ya subuh zuhur asar kan so misalnya ulana dalam Al-Quran kan so apa rana telu sebut dalam kalima gawe kan ngono misalnya ambil turuti tendek kena perlawanan kanca Al-Quran. Nah begini kurang lebih memang begini. Jadi kata baginda Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah ka ngumbenya cara ku sembayang ya wah cara salat maran kita aku mana para sahabat. Nah ini muntah kita kadang-kadang kembali ke Quran hadis mana kembali Quran dalalah meta cara sembahyang ni Quran di dekat kita. Kenapa? Hadis yang menjelaskan hal itu. Angka kita kadang dia masih dia tegita na bacaan ni imam guru-guru ente kita temu cara gerakan. Kenapa? Karena guru-guru ente sino sembahyang kita na guruna terus kita na terus ngono doang. Nah, cara-cara salat begitu. Nah, kenapa kok ada salat isya sama maghrib kumbe na padahal Quran sino kanja nara telu khitabna. Apa khitab? Ara telu lah kurang lebih sebutna telu. Kan so isya kanca maghrib ndek nara. Oh, dendek tercukupang diri teh sekadar temaknain atau teh ngartian Quran dak lagu kan baginda Rasul gawe na maghrib kanca isya. Nah sehingga kita nurut baginda Nabi, kita nurut cara salat baginda Nabi, si salat maghrib ke salat isya, yang putih salat maghrib ke isya. Jadi mohon maaf, kadang Al-Quran itu ditafsirkan sama hadis, kadang Al-Quran itu ditafsirkan sama perkataan para ulama. Termasuklah ini tafsiran si hadis. Tentu untuk baca Quran jarak telu wajib. Ya pono kadang dengan arah telu waktu nah lagu dene cukup si telu apa dene cukup si ino doang. Makanya nanti kita baca tafsirannya. Nah jadinya dek tebau sekadar cukup baca Quran apalagi mun masih kita terjemah baca Quran ya nama dulu. Kenapa? Penafsiran baru terenigan nafsiran Quran luwih terpahamin. Mulai dari nahu sarafnya, mulai dari nasakh mansukhnya, mulai dari asbabul wurud, asbabun nuzulnya, mulai dari macam ampo teberari nafsiran Quran. Ya puna nek tebu sekadar bait-bait artina Quran sel tanpa baca tafsirna harus totok tafsirna baru pasti pana Al-Quran ataupun makna si meletangna si Allah Ta'ala meletangna si baginda Rasul. Jadi kurang lebih jawab pertanyaan itu yang dua maghrib isya itu ada contohnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran mau hadisna mau ngono kurang lebih. Nah anu Harun Malik insya Allah tapi mohon maaf. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah apakah adab-adab antara makmum dan imam? Adab-adab. Nah, dalam pelaksanaan sholat berjamaah ara ke adabna makmum kanca imam. Nah kan kalau kita lihat amun imam jena pilen teh ya. Amun makmum diulah tepilen, seisi jadi makmum kanggu. Aku mau imam jana, mulai tenggilan sekedi. Nah, yang pertama adab teh. Kedua, amun tajari makmum dek tekanggu genjulu gerakan bacaan imam. Dek kanggu, misalnya do yendep imam ini bejulu dia sujud, ndak kena. Oh, dan kanggu. Jadi harus imam sino teturutang untuk jadi makmum. Dia nak kanggu kita nurutang, kita teturutang sejadi apa jadi makmum. Imam teturutang. Cara ente adab teh. Nah kecuali baru tekanggo gan bejulu apa bacaan teh kanca imam ino amun li salat sino salat sir. Salat sir. Misalnya salat zuhur kanca asar. Kanggo itu bejulu Fatihah teh tutup daripada imam. Karena dia sedang ngerongkatna imam sini. Ulah wadah dah tutup Fatihah ku baca Fatihah diulang ngono imam no kan. Nah, mun ini aja kanggo teh bejulu kenapa? Karena sir.
Nah, lagu amun mara salat nih, misalnya beli ongkatna selalu bacaan Fatihah imam. Salib de bacaan Fatihah din kanggu. Kenapa? Karena itu status jadi makmum itu ngikutin innama ju'ilal imam liyu'tan nabi. Imam itu dibuat agar nara terturut. Nah, berikutnya imam sino kanggo yang dek naman mulai takbir sebelum sop lurus negita kanggo. Misalnya imam dia namanya takbir kumbe na arak sap dia lurus misalnya baca perikik sap ini ada kanggo gini ngomel imam baca takbir ngeta dan kanggo milih dengan ini jadi imam. No, kenapa? Boleh, itu haknya imam. Ia termasuk adab tanah. Nah, jadinya tentu sih banyak memang adab-adab ketika sholat berjamaah. Kenapa? Di antaranya lurusin saf, kemudian ulah itu nunggu dengan kam. Ini si minakna sholat berjamaah itu lebih daripada sholat sendirian. Mun sholat berjamaah, ulah itu lurusan saf. Salat berjamaah ulah itu rana nunggu dengan arah barang teh. Salat berjamaah banyaklah keutamaan yang pun neluean pahalana. Salat mesa-mesa aja kepirannya temilih ditulak lurusang sap darak barang tenda itulah nunggu dengan kencen teh salat mesa-mesa yang pun belean pahalana berjamaah. Di samping belean tetuna aralah adab-adab si perlu teu perhatian le salat berjamaah. Insyaallah nanti ara ino babul imamah ino ara angkuna singani tepina jadi imam ino ara tun adab-adab nih insyaallah. Nah nantilah kita parana selengkapnya teu baca papat tambah hasin insyaallah. Wah nih, insyaallah nun lanjutan malik insyaallah tiba rukun si berikutnya duduk di antara dua sujud. Nang be model protokol teh, nang be ampun dapat terbaca. Nah ini insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita bacakan Fatihah pada kedua orang tua kita, pengarang kitab, selaku guru-guru entah murid-murid kita semua yang pernah berjasa dengan-dengannya pernah berbuat baik kepada kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita dengan si teman itu, orang-orang yang pernah menzalimi kita semua, pengurus masjid kita yang pernah menyumbang berjasa di masjid kita kepada kita dan keluarga kita. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ilmu tamam wajal subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wa hadi lis-sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.